بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Kun Salafiyan Alal Jadah yang disyarah oleh penulis ini langsung, yaitu Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan atau membaca sedikit pada keterangan di halaman 18. Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Qala Syekh Abdul Salam hafizahullah taala, beliau mengatakan, wa qad amarana Allahu bittiba'is sahabah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Di situ disebutkan di keterangan di bawah itu, qad yaqulul qailun, terkadang mungkin saja ada yang bertanya, kaifa na'rif annal kitab wa sunnah yajibu an ayyafhamaha bi fahmi salafis salih. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya Al-Quran dan Sunnah wajib difahami dengan pemahaman salafus saleh? Li'anna kullan mimman yantasibu ilal Islam yadda'i annahu yastadillu bil kitab wa sunnah. Dikarenakan masing-masing orang yang bernisbat kepada Islam, dia akan mengklaim, mengaku bahwasanya dia juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus ikat dengan pemahaman sahabat. Dikarenakan apa? Masing-masing orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah akan mengklaim dialah ahlu sunnah. Semua orang pasti mengaku kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada umat Islam ini yang rela untuk berlepas diri dari Al-Quran dan Sunnah. Pasti masing-masing merasa bangga dengan penisbatan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun untuk membedakan al-haq, pemahaman yang benar dengan pemahaman yang batil, adalah bifahmi sahabah, bifahmi as-salafis salih, dengan pemahaman sahabat dan salafus salih. Kemudian kata beliau disebutkan di situ, waqtifai atharihim, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka, wasuluk manhajihim, dan menempuh jalan manhaj mereka. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan man anaba ilayya, jalan orang yang kembali kepadaku. Ikutilah jalan al-haq,
jalan orang yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yaqulu Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, nah itu disebutkan di ta'liq ya, ada faedah di ta'liq nomor 4. Kullu man anaba ila Allahi awalan biqalbihi thumma ba'da dzalika bijawarihi wa sahhat inabatuhu ila Allah taala fayattabi' sabilahu wa awwalu man anaba ila Allah manhum la syakka annahum as-sahabah. Ya. Ini ayat kan menyebutkan perintah, ikutilah orang yang kembali kepadaku. Nah, permasalahannya siapa yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini disebutkan setiap orang yang kembali kepada Allah pasti pertama kali dia anaba ila Allah biqalbihi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Summa ba'da dzalika bijawarihi, kemudian dengan anggota badannya. Kemudian kata beliau, sahat inabatuhu ila Allah. Inabah itu dikatakan benar kalau dia mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu man anaba ila Allah manhum, kata beliau, orang yang pertama kali kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, la syakka annahum sahabah, tidak diragukan lagi mereka adalah para sahabat. Tentu sahabat adalah orang-orang yang pertama kali digolongkan sebagai orang yang mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kullun wa kullun minas sahabah munibun ilallah fayajibu ittiba'u sabilihi. Setiap sahabat adalah orang yang munibun ilallah, adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Dan atau wa aqwalu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, aqwalus sahabah, i'tiqadatus sahabah, ya, min akbari sabilihi, termasuk jalan yang paling besar dari jalannya sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Wa dalil ala annahum munibuna ila Allah Subhanahu wa taala annallaha qad hadahum. Dan di antara argumentasi yang menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat adalah munibuna ila Allah taala, adalah orang yang kembali kepada Allah azza wajalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad hadahum, sungguh telah memberikan petunjuk kepada mereka. Wa qad qal, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi man yunib. Sungguh dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada orang yang mau kembali kepadanya. Dan di antara orang yang kembali kepada Allah siapa? Para sahabat. Mereka adalah panutan, contoh yang pertama kali masuk ketika disebutkan wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jelas penegasan Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasannya mereka para sahabat adalah orang yang munibun ilallahi Subhanahu wa ta'ala, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, menyebutkan di ta'liq itu tadi, wa qad alimna min nususil kitabi wa sunnah anna sahaba mimman anaba ilallah bal hum awwalu man anaba ilallah. Sungguh kita telah mengetahui dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk orang yang pertama kali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan. Ya. Mau ditanya? Siap ditanya? Siap. Pertanyaannya pada lafadz di ta'liq di bawah itu, balhum awwalu man anaba ilallah.
Di situ bal itu lil idrob. Ya pada. Nah, lil idrob ini punya dua makna. Apa kira-kira yang di sini? Dua makna itu apa saja dulu, Ibrahim? Lewat Pak Roni. Bal itu bermakna idrob. Dia punya dua fungsi. Apa dua fungsi itu? Lupa. Mas Ujang, Irawan Al-Makarti, Mus'ab, Ibtoli, Intihai, Intihai katanya. Firhan, Ibtoli, lil ibtoli wal intiqali. Pertanyaan berikutnya, ini digolongkan ibtoli ataukah intiqali? Intiqali, barakallahu fik. Ya, ini intiqali. Ya. Wa qad radhiyallahu 'anis sahabah wa amman tabi'ahum bi ihsan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai para sahabat dan juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan cara baik. Dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan orang-orang yang datang belakangan yang mau mengikut kepada para sahabat, mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan apa? Ittiba'us sahabah bi ihsan. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam dari kalangan minal muhajirin wal ansar. Muhajirin yaitu orang-orang yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Wal ansar yaitu orang-orang yang berasal dari penduduk kota Madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina taba'uhum bi ihsan, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal dalam surga tersebut abadan selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim. Yang demikian itu adalah al-fauz al-azim. Disebutkan oleh beliau di ta'liq di bawah itu tadi, was-sabiqunal awwalun alladzina sabaqu ghairahum minal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil i'tiqadis sahih wal mutaba'atis sahiha lil kitabi was sunnah. Maksud dari was-sabiqunal awwalun yaitu orang-orang yang mendahului selain mereka, yaitu mereka, yaitu para sahabat, orang-orang yang mendahului dari keimanan kepada Allah, berupa keimanan kepada malaikat, berupa keimanan kepada kitab, kepada para rasul, dan juga mendahului dari sisi i'tiqad yang sahih dan mutaba'ah yang sahihah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi was-sabiqunal awwalun yaitu orang-orang yang pertama kali beriman. Pertama kali beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada kitab, kepada rukun-rukun iman yang lain. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Alladzina taraku ahlahum wa diyarahum wa nasarullaha wa rasulahu. Yaitu orang-orang yang rela meninggalkan negeri mereka, keluarga mereka,
Mereka menolong agama Allah, menolong Rasulnya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan harta, kampung halaman, kampung kelahiran. Untuk apa? Dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan yang berat. Mereka hijrah dari kota Mekah, harus meninggalkan rumah, meninggalkan tanah, meninggalkan aset usaha yang ada di Mekah. Pindah mereka ke kota Madinah dalam rangka apa? Untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wal Ansar, dan juga kaum Ansar, itu orang-orang yang berada di kota Madinah. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini pujian terhadap penduduk kota Madinah, Al-Ansar, yaitu orang-orang yang tabawwa'ud dar wal iman, yang telah mempersiapkan tanah tempat tinggal untuk orang yang datang dari Mekah, mempersiapkan keimanan. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka senang kepada orang-orang hijrah tadi. Itu sifatnya kaum Ansar. Ya, sifatnya Ahlus Sunnah juga harus sama seperti mereka. Ketika antum melihat ada teman antum yang berdakwah, Ahlus Sunnah itu senang, bukan sumpek. Lebih muda dia berdakwah, ini kok mulai sepi kajian, sumpek dada. Melihat ada orang yang lebih hafal Al-Qur'annya, lebih mutqin, lebih banyak hafalan hadisnya, jangan antum sumpek. Antum harusnya senang. Semakin banyak orang yang belajar, semakin banyak para penuntut ilmu, semakin banyak para duat, semakin banyak yang ngaji, harus lapang dada. Sebagaimana kaum Ansar. Lihat Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim, senang kalau hijrah, orang hijrah ke situ. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka tidak mendapati pada diri mereka itu ada hajat, ada merasa butuh, mimma utu, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak terlalu butuh. Apa bentuknya? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain terhadap diri mereka sendiri, meskipun kondisinya mereka dalam keadaan butuh. Bahkan sebagian mereka ada yang pernah menawarkan istrinya kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, aku punya tanah 2 bidang, antum ambil sebidang. Aku punya istri 2, pilih salah satunya, aku talak 1, selesai masa iddah engkau nikahi. Sampai seperti itu di kalangan sahabat ya. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya'ti ba'da dzalika ittaba'ul muhajirin wal ansar, orang-orang yang datang setelah generasi sahabat, yaitu orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. An-natijah annallaha azza wa jalla qad radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa'ahum bi an a'adda, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan bentuk Allah persiapkan wa addalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dipersiapkan apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho. Maka Allah balas dengan surga. Kemudian kata Syekh, falaisa minal ibtida' fi syai'in ayyatasamma ahlus sunnah wal jamaah bis salafiyyin. Maka bukanlah termasuk ibtidah sama sekali, bukan termasuk kebid'ahan, bukan termasuk perkara yang muhdats tatkala ahlus sunnati wal jamaah bernama dengan nama salafiyyin. Bukan perkara yang aneh, bukan dianggap kebid'ahan, bukan. Inna mustalah salaf yusawi tamaman mustalah ahlus sunnati wal jamaah. Dikarenakan istilah salaf itu betul-betul sama persis dengan istilah ahlus sunnati wal jamaah. Difahami? Tidak ada beda. Salafiyun
Ahlus Sunnati wal Jamaah itu persis, tidak ada beda istilah itu tadi. Wa yudraku dzalika bi ta'ammuli ijtima'i kullin minal mustalahain fi haqqis sahabah. Yang demikian itu bisa difahami, bisa dicerna, bisa ditangkap dengan mencermati berkumpulnya masing-masing dari dua istilah tadi fi haqqis sahabah, pada haknya sahabat, pada para sahabat. Sahabat adalah salaf, sahabat adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Difahami? Sehingga tatkala orang mengikuti sahabat berarti dia salafiyun atau dia Ahlus Sunnati wal Jamaah. Fahumus salaf as-salih wa hum Ahlus Sunnah. Mereka sahabat adalah salafus salih dan sahabat adalah Ahlus Sunnah. Fakama yasihu lana al-qaul sunni nisbatun ila ahli sunnah. Sebagaimana sah-sah saja bagi kita untuk mengatakan sunni, fulan sunni, fulan salafi. Difahami? Dinisbatkan kepada ahlu sunnah, tidak masalah. Yasihu lana al-qaul salafi. Boleh juga kita menisbatkan kepada salafi. Nisbatun ila salaf la farqah. Ya, penisbatan kepada salaf itu tidak ada beda. Ya, mau sunni, mau Ahlus Sunnati wal Jamaah, mau salafi, itu penisbatan tidak dilarang dan tidak ada perbedaan. Difahami? Wa innahu ba'da wujudil farqi wa husulil iftiraq, atau wa innahu ba'da wujudil firaq, itu bacanya firaq bukan farqi, firaq. Dan setelah adanya firaq, adanya sekti-sekti yang banyak, wa husulul iftiraq, dan setelah terjadinya al-iftiraq, ya, wa ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq, setelah banyaknya firqah, sekti-sekti, dan sudah terjadi iftiraq, perpecahan, asbaha madlulus salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj tabaqan li fahmis sahabah wal qurun al mufaddalah. Kata beliau, setelah terjadinya atau munculnya banyaknya sekti dan banyaknya perpecahan di tengah-tengah umat Islam, maka madlulus salaf kandungan lafaz salaf, ya, lafaz salaf itu terrealisasi, terwujud, terpraktek hanya pada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj yang mencocoki pemahaman sahabat serta generasi yang paling istimewa. Difahami? Nyambung antum? Gini, itu kan semua orang dia akan mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya enggak? Semua orang bisa mengklaim salafiyun, ya enggak? Semua orang bisa. Tapi dikarenakan setiap banyaknya firqah, contoh di zaman sekarang, mereka khususnya yang kalau kata Syekh Sulaiman Aba Khail dan yang lainnya, mereka mengatakan seperti Syekh Muhammad Ramzan Al-Hajri yang di Saudi Arabia, beliau bilang seperti kelompok Sururiyah sampai di Saudi Arabia tuh dipasang spanduk besar-besar, ya, kayak baliho itu peringatan dari firqah As-Sururiyah. Nah, Sururiyah ini gabungan dari orang-orang yang dulu menisbatkan kepada dakwah salaf tapi terkena pemikiran Ikhwanul Muslimin, ya. Pemikiran ini dinisbatkan kepada pendirinya itu Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Nah, istilah salaf ini ketika muncul sekian banyak firqah sekti, sehingga makna salaf ini tadi tidaklah dipakai atau sangat-sangat cocok cuma pada orang yang selamat akidah dan manhajnya, yang cuma mengikuti pemahaman sahabat dan generasi terbaik. Disebutkan di taklik di bawah itu, ya, antum lihat.
ala ayyi syai'in hatta al-an yujadu man yadda'i salafiyah wa fil haqiqah laisa kadzalik. Ya benar? Kata Syekh Abdul Salam. Ini bukan kata ana cuma nukil. Kata beliau, ala ayyi syai'in. Ya. Bagaimanapun kondisinya. Ala ayyi syai'in. Ya. Bagaimanapun keadaannya. Sampai sekarang ini pun didapati man yadda'is salafiyah, orang yang mengklaim salafiyah, wa fil haqiqah laisa kadzalik, namun pada hakikatnya dia tidak berada di atas manhaj salafiyah. Difahami? Banyak ya ikhwan. Kalau di Yaman Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri, ya, yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, aku tidak mendapati orang yang betul-betul mengeluarkan kaidah-kaidah batil tak lebih parah dibandingkan Abul Hasan. Mengaku apa Abul Hasan? Mengaku salafi. Yang di Mesir seperti Muhammad Hassan dan CS-CS-nya, dari orang-orang yang pendiri Hizbun Nur, partai di Mesir namanya Hizbun Nur, juga mengaku salafiyah. Begitu juga orang-orang yang di Saudi Arabia, dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, tokoh-tokoh Sururiyah, juga mengaku sebagai salafiyah. Tidak ada orang mengaku kami ahlul ahwa'i wal bid'ah. Semua orang. Bahkan tokoh Haddadiyah pun dan para pengikutnya, dalam hal ini seperti misalkan Fauzi Al-Bahrain yang ada atau yang dikenal dengan Fauzi Al-Athari, bahkan muhakkik yang seperti Adil Al-Hamdan, ya, yang banyak jinayah terhadap kutubus salaf, juga mengaku salafiyah. Maka kata beliau, nanti mengecek benar atau tidaknya dia tadi, dicek salamatul aqidah wal manhajnya tadi. Kemudian kata beliau, kembali ke atas, wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muradifan lil asma asy-syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnati wal jamaah. Sehingga istilah ini, istilah salaf adalah muradif untuk nama-nama yang syar'i, ya. Yang lain untuk nama ahli sunnati wal jamaah. Jadi salafiyah, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, itu maknanya sama, muradif. Kemudian wa anad da'wa ila ittiba'is salaf aw ad-da'wa as-salafiyah innama hiya da'watun ilal islamil haq wa ila sunnatil mahdhah. Lihat, dakwah ngajak kepada salaf, atau dakwah salafiyah, innama hiya da'watun ilal islamil haq, ia adalah dakwah yang ngajak kepada Islam yang hak, yang betul-betul murni, wa ila sunnatil mahdhah, dan mengajak kepada sunnah yang bersih, yang murni, wa da'watun ilal auda ilal islam kama unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada kembali menuju Islam sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa talaqqau anhu ashabul kiram, dan yang diambil oleh para sahabat yang termulia. Wala syakka anna hadhihi da'wah da'watu haqqin. Tidak diragukan lagi bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwatu haqqin. Difahami? Jadi ya ikhwan, yang namanya dakwah salafiyah itu cuma sekedar ceramah kah? Tidak. Cuma sekedar buat pondok pesantren? Tidak. Label pondok pesantren kita, pondok pesantren salaf sunnah, tidak seperti itu. Namun dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada Islam yang murni, berupaya mulai dari akidahnya, ya, berupaya untuk mengajak kepada prinsip salaf para sahabat, mulai dari fikihnya dia, ya, fikihnya dia, kemudian juga akhlaknya dia, semuanya dikembalikan. Bagaimana kalau seandainya ada suatu dakwah yang mengklaim sebagai dakwah salafiyah, kemudian mengajak untuk demonstrasi,
yang mengklaim sebagai dakwah salafiyah, tapi dia pendiri partai, ya, mendirikan partai. Dia mengaku sebagai dakwah salafiyah, ingin mengajak orang kepada dakwah, tapi dia ingin jadi ketua pendiri partai. Partai apa kemarin? Lupa namanya. Hah? Partai apa? Lupa juga nama partainya. Ya, ya pada mau ngajak mendirikan partai. Apakah cukup seperti itu dakwah salafiyah? Enggak. Partai apa namanya kemarin? PDRI, Persatuan Dakwah Republik Indonesia. Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Dengan cara mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh. Ya. Apakah seperti ini dakwah salafiyah? Enggak. Menantunya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil bila muhabah, tidak basa-basi, tidak segan. Menantunya sendiri, Muhammad bin Musa al-Baydhani, yang terjun mendirikan partai sampai jadi ketua partai dia, Hizbur Rasyad di Yaman, diperingatkan oleh Syekh Mukbil. Ya. Walaupun murid menantu beliau sendiri, apalagi yang cuman kaleng-kaleng, yang ucapan statement ngajak demo lah, ngajak gerakan 212 lah, yang seperti ini, walaupun bernama dengan nama salafiyah, bukan seperti itu dakwah salafiyah. Difahami? Ya. Tidak tahu udah dikeluarkan polisi belum? Kan ketangkap kemarin, belum ya? Ya, belum dapat kabar lepasnya. Nah. Mau diakuin juga sebagai ustadz. Udah tangkap Densus 88 pula. Mau nyalakan Densus, Densus jangan-jangan salah tangkap. Ente terlalu baper. Ya. Densus itu bukan kita yang nggak ngerti mana orang yang layak ditangkap, mana yang bukan ditangkap. Difahami? Masih mau diajarkan bukunya dia, misalkan ada buku, ada memang ada buku. Ngapain antum? Antum bisa diikutkan bukunya dia ini tadi. Ya mana? Mau dengar rekamannya? Masih banyak rekaman yang lain para ulama yang rasikh. Ya enggak? Kalau alasan para ulama tidak bisa bahasa Arab, kita tidak bisa bahasa Arab mendengar rekaman para ulama, dengar rekaman ustadz yang lain. Ngapain antum bela-bela? Orang yang sudah punya cita-cita ingin mendirikan partai, ditangkap Densus pula. Nggak ada tahu antum. Firhan tahu, yang tahu. Ya. Yang seperti ini jauh dari dakwah salafiyah, walaupun menamai sebagai diri dengan dakwanya dia dakwah Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah, tidak seperti itu. Ya. Sama juga yang di Saudi Arabia, yang masih kepenjara di Saudi sampai sekarang, yang jadi target pemerintah Saudi Arabia. Ini juga ngapain itu? Masih banyak para ulama yang lain, termasuk juga Muhammad Shalih Al-Munajjid, yang di Indonesia juga banyak bukunya diterjemahkan. Ini orang pernah ke penjara, tertuduh pemahaman Qutbiyah, Ikhwanul Muslimin. Dia jago fikih dan yang lainnya. Ada Syekh Ibnu Utsaimin yang jago fikih, ada Al-Fauzan, ada Shalih Al-Syekh, ada yang lain. Kenapa mau Shalih Munajjid, Muhammad bin Shalih Al-Munajjid? At-Tarifi, apalagi juga Tarifi, yang sampai sekarang masih terpenjara. Ibrahim Ad-Duais, apalagi Ibrahim Ad-Duais. Ya. Tokoh Ikhwanul Muslimin. Orang-orang yang seperti ini ngapain? Ya, walaupun mereka mengaku sebagai salafi, mengusung dakwah salafiyah. Ya ikhwan, pemikiran Ikhwanul Muslimin ini tadi halus. Ya. Orang-orang yang semangat belajar adalah salafiyun. Ikhwan-ikhwan di Indonesia ini tadi yang semangat untuk hadir di kajian, semangat infak dalam dakwah, semangat membangun dakwah, itu kebanyakan ikhwan salafiyun. Ya apa enggak? Sehingga tatkala melihat banyak ikhwan-ikhwan salafiyun ini berbondong-bondong, muncul para tokoh-tokoh yang enggak jelas. Ada yang nyalon caleg gagal, ya pernah mau nyalonkan caleg enggak jadi, gagal, kayaknya enggak sukses ini, sudah dakwah sajalah. Dakwah
Yang seperti ini tidak jelas. Ana lihat, ana perhatikan dalam dakwah salafiyah ini banyak muncul orang-orang yang nganggur, ya, dari kelompoknya mereka pergilah ke orang-orang dakwah salafiyah. Cuman ikhwan saja yang kadang terlalu melihat sosok kayaknya layak dijadikan figur, ya dianggaplah sebagai ustadz, ngajar dan yang lainnya. Segampang itukah kita? Makanya salafiyah itu bukan baju, kata Syekh Mukbil, ya, bukan baju. Tapi dakwah salafiyah adalah aqidatan wa amalan wa i'tiqadan. Itu yang harus ada. Sangat benar apa yang dikatakan oleh beliau, Masya Allah, ya, kata beliau, hatta al-an yujad man yadda'is salafiyah wa fil haqiqah laisa kadzalik. Sekarang ini didapati orang yang mengaku salafiyah, namun kenyataan dia tidak seperti itu, tidak di atas manhajus salaf. Banyak. Di Indonesia banyak, di Saudi Arabia banyak, di Yaman juga banyak. Sama juga di Indonesia ini juga kadang ada orang-orang nggak jelas diundang ke Indonesia, orang Arab, syekh dari Yaman, nggak dikenal di mana, didatangkan ke Indonesia. Dari mana? Dari Mesir mungkin, Jazair, dari mana? Nggak dikenal. Cari syekh yang jelas. Sudah didatangkan bertahun-tahun di Indonesia, akhirnya ribut. Ini syekh ngapain? Dia membawa pemikiran takfiri. Dia ngapa? Dia bilang ini Asy'ari, mau Sunni, mau segala macam. Sekarang baru keluar makanya dari dulu Ustaz. Ngundang orang tuh harus tahu dulu, dicek dulu, tanya ke para ulama di mana dia belajarnya. Akhirnya sudah bercokol di Indonesia, terjadi pro dan kontra. Ya benar. Ya, gara-gara syekh tersebut, dokter tersebut, ya Darul Hadis juga sempat kena imbasnya. Ya enggak? Sebagian antum ada yang enggak belajar lagi ke sini gara-gara itu. Apa yang mau dianu lagi? Makanya kalau ngundang para ulama itu ditanya, syekh itu dilihat dulu, ditanya. Ini orang betul-betul salafi atau bukan? Ya. Jangan diundang dulu di Indonesia. Dia jago fikih. Fikih apa? Fikih Syafi'i. Sudah diundang yang dulu tahu ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Enggak ada dalil, Semenjak diundang ini hadza syekh, dikit-dikit ada khilaf. Sehingga menyebabkan apa? Enggak berani mengatakan ini bid'ah. Dulu orang kencang ngomong qunut subuh itu bid'ah, ya benar? Ada dalil, dhaif, bid'ah. Siapa itu? Albani. Ya enggak? Bin Baz. Ya benar? Muncul hadza doktor syekh ini tadi. Ada khilaf. Faedah disebutkan syekh fulan. Ya benar? Bahkan ada salah seorang ustadz cerita sama anak, ustadz Palembang ini, dia cerita sama anak berkaitan dengan dokter ini. Dampaknya buruknya yang dakwah dia ini tadi, sampai anak punya kawan katanya, dulu kawan akrab di Libya, sekarang sudah berkunut subuh. Kunut subuh katanya. Nah, ya, sampai ustadz itu sudah kunut subuh. Jadi kan anak ngobrol masalah tentang dokter itu tadi. Memang parah katanya dokter itu. Kawan anak bela-bela dokter itu karena belajar fikih sama dokter itu tadi. Ya. Dokter, bukan dokter nih, dokter itu tadi. Ya. Tapi kayaknya kemarin anak lihat di Facebook, kayaknya balik lagi dia ke Yaman. Karena rame di Indonesia kan, ditahdir sama ustaz dari STDI, dia kayaknya balik lagi dia ke Yaman. Kunut subuh. Katanya makanya di Jawa sekarang karena banyak yang belajar fikih ini tadi kunut subuh. Ya enggak? Yang kemarin bilang bid'ah, enggak ada dalil. Ya, dhaif hadisnya. Karena banyak khilaf, dikit-dikit khilaf. Nanti muncul lama-lama tahlilan pun dikhilafkan. Karena ada ulama, jangan terlalu keras membid'ahkan, dikit-dikit membid'ahkan. Ini kan meruntuhkan prinsip salaf. Orang kalau mau mengatakan bid'ah zaman sekarang, jangan katakan bid'ah. Jangan-jangan ini ada qaul salafnya tadi. Jangan bid'ah, ini qaul salafnya lagi. Kalau dulu kita dengar kalamnya Syekh Al-Albani, iya apa enggak? Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, enggak ada dalil, enggak boleh diamalkan. Kalau sekarang sudah terlalu ada khilaf dan yang lainnya tadi. Nah itu tadi ya ikhwan. Ya. Makanya kalau ada yang
Kayak kemarin sempat ditanya, ini ada syekh, antum kenal enggak? Enggak kenal di Yaman, kami enggak pernah dengar nama syekh ini tadi. Ya ikhwan, kadang afan ya, kadang sebagian orang, maklumlah ekonomi di Yaman itu sempit ya. Kadang ada tawaran di Indonesia dengan gaji 10 juta, bahkan ada syekh mudirnya aja belum tentu gaji 10 juta ya ikhwan. Itu syekh mau minta 10 atau 20 per bulan ya. Ini syekh kebangetan sekali. Sudah sama ya ustadz yang di pondok pesantren itu, udah kayaknya enggak sanggup kita gaji antum syekh itu tadi, biarlah kami di sini. Mudirnya enggak sampai gaji segitu, syekh minta cuma ngajar tajwid, cuma ngajar tahsin, bukan tahsin teman, itu pun tahsin ya enggak, bukan pula ngajar mentakhrij hadis seperti Syekh Albani, ngajar fikih seperti Syekh Ibnu Utsaimin, ngajar tajwid minta gaji 20 juta. Yang seperti balik kan lagi ke Yaman, bener. Kita di Indonesia susah cari duit ya, entah syekhnya dari Mesir, dari Jazair dan yang lainnya. Kalau orang-orang yang masyaikh kita yang mengampu dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah, mereka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak tega meloroti umat itu tadi, bukan meloroti umat. Ini juga antum waspada, jangan sampai antum ke depan berdakwah dimanfaatkan oleh orang-orang ahlu dunia yang seperti itu tadi ya. Makanya kalau mau belajar, cari guru yang betul-betul ya ada bukti keilmuan pembelaan dia terhadap dakwah salafiyah. Bukan semata-mata orang Yaman berjenggotan, tajwidnya bagus, banyak sanad ya enggak, nanti antum dibuat pusing sama tuh syekh ya. Ini sedikit faedah untuk antum. Berapa banyak di Jawa itu syekh tuh dilempar sana lempar sini ya, yang syekh sana lempar sana, nanti yang sana udah nggak kuat lagi dia pendanaannya, lempar ke satu pondok, yang pondok nggak kuat lempar sana lagi, terakhir lempar ke Yaman lagi. Kaget anak, serius, dan tak gaji 20 juta atau 10 juta lupa. Hah? Gaji segitu, fasilitas rumah minta ruangan ber AC, ada sofa, minta motor NMAX pula. Pikir mudirnya baik, nggak gaji sejak itu. Ini syekh gitu cuma ngajar tajwid ya enggak? Sudah akhirnya sama mudirnya ya nggak bisa syekh kita sih, kontrakan seperti ini tadi. Nah itu tadi antum ikhwan ya. Coba adzan, insyaallah setelah adzan kita lanjutkan ya. Kemudian kata beliau, wala syakka anna hadhihi da'wa da'watu haqqin wal intisabu ilaiha haqqun. Tidak diragukan lagi bahwasanya dakwah ini, dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah adalah dakwah yang hak, dan bernisbat kepada dakwah Salafiyah adalah hak, benar. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aiba, tidak aib, alaman azhara madhab salaf, bagi orang yang menampakkan madhab salaf, tidak aib, wantasaba ilaihi, dan bernisbat kepada madhab salaf, wa awi'taza ilaihi, atau merasa bangga dengan madhab salaf, bernisbat atau bersandar kepadanya ya. Bal yajibu qabulu dzalik minhu, bahkan wajib menerima hal tersebut. Fa inna madzhab salaf la yakunu illa haqqan, dikarenakan madzhab salaf itu tidaklah terjadi melainkan pasti kebenaran. Disebutkan di taklik di bawah itu, fa idan tasaba ilaihim wa salaka maslakahum wa akhadha bi aqidatihim wa manhajihim idan fayasihu lahu ayan tasiba ilaihim wa yadwa bi da'watihim wa yansura hadhihi da'wah. Apabila seseorang bernisbat kepada salaf dan menempuh jalan salaf, mengambil akidah dan manhaj mereka, maka kalau begitu sah-sah saja dia bernisbat kepada salaf. Dia mengajak dengan dakwah salaf dan menolong dakwah ini tadi. Semua orang bisa bernisbat dengan manhajus salaf, madzhabus salaf, tapi dia harus mempraktekkan ya, dengan cara menempuh mengambil akidah dari madzhabus salaf.
Wa qad kana li a'immatil Islam min ahli sunnah al-athar al-kabir fi da'wah ila sunnah. Sungguh dulu para ulama Islam dari kalangan ahlu sunnah al-atharul kabir memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam berdakwah kepada sunnah. Wal auda ila tariqis salaf, dan kembali kepada jalan salaf. Wa manhajihim wal iqtida' bihim, manhaj mereka dan mengikuti mereka. Ini juga ya ikhwan, kalau kita mencermati, membaca apa yang ditulis oleh para ulama Islam, niscaya kita akan mendapati bahwasanya mereka betul-betul ada bekas yang sangat besar, ada pengaruh jejak yang sangat besar, upaya untuk kembali ke mazhabus salaf. Contoh misalkan di buku-buku mereka, kita lihat misalkan buku Al-Imam Al-Ajurri, Kitabus Syariah. Lihat isinya semuanya tadi. Prinsip yang disebutkan di situ prinsip para sahabat, Al-Quran, hadis, dan prinsip para sahabat. Kitabus Sunnah Ibnu Abi Asim, Syarh Sunnah Al-Lalikai, Usul Sunnah Imam Ahmad, dan yang lainnya. Semuanya mulai dari yang kecil yang besar, upaya mereka untuk kembali kepada salaf. Berbeda dengan orang-orang yang belakangan ini tadi. Kita ini tadi, belakangan ini tadi, sangat jarang upaya untuk kembali kepada salaf. Bahkan sekolah kita saja, sekolah kita yang di zaman sekarang, di akhir zaman ini tadi, antara pelajaran akidatus salaf sama pelajaran umum lebih banyak mana? Lebih banyak pelajaran umum. Iya pada? Yang ada paling baca Al-Quran, baca Iqra, hafalan doa, hafalan hadis, hafalan ayat Al-Quran, ya. Tauhid yang dasar-dasar. Bagaimana para salaf berakidah? Kita menanamkan akidah, berupaya untuk kembali kepada manhajus salaf dalam berkeyakinan, dalam berprinsip. Maka jangan diheran zaman sekarang terkadang karena kurang ditanamkan prinsip salaf. Para salaf memperingatkan bahaya dari ahlul kalam, memperingatkan dari falsafat, memperingatkan mengambil ilmu dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Zaman sekarang TK sunnah, SD sunnah, SMP sunnah, kuliahnya ya kadang tempatnya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ya, kita yang mengingkari tapi kita yang belajar. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Bukankah prinsip salaf juga adalah kita jangan mengambil ilmu dari ahlul ahwa'i wal bid'ah? Iya kan? Nah, seperti itu karena kurang kita menanamkan seperti ini tadi. Wa qad kana, kemudian di situ disebutkan wa min haula, di antara mereka adalah al-a'immah, para ulama. Malik, ya, di antara kalangan para ulama tersebut adalah Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Abi Asim, wal Asbahani, wal Ajurri, wa ghairuhum. Imam Malik jelas, ya. Imam Syafi'i jelas keimamannya. Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dibuktikan oleh beliau dalam kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Ibnu Abi Asim punya kitab namanya Kitabus Sunnah li Ibnu Abi Asim. Wal Asbahani, Al-Asbahani ini seingat anak Abul Qasim Al-Asbahani, judul kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Itu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan prinsip salaf dan yang lainnya. Wal Ajurri, kitabnya apa? Kitabus Syariah dan yang selain mereka. Tsumma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamizuhu Ibnul Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi wa Ibnu Katsir wa Zahabi. Kemudian Ibnu Taimiyah, murid Ibnu Taimiyah siapa? Ibnu Qayyim. Sekian banyak kutub Ibnu Qayyim membela madzhabus salaf. Ibnu Abdul Hadi, ya. Lihat Ibnu Abdul Hadi, jangan ditanya antum. Ibnu Abdul Hadi, ya. Beliau punya di antara bukunya seingat ana As-Sarimul Munki, ya. As-Sarimul Munki fi Raddi 'ala Subki, ya.
Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Az-Zahabi, dan masih banyak para ulama yang lain yang ada upaya mereka untuk mengikuti dan membuktikan manhaj mereka melalui tulisan. Ya ikhwan, kalau dulu para ulama salaf zaman dahulu ya, mereka untuk membuktikan kalau mereka itu adalah ahlus sunnah, cukup dengan dalam bentuk mereka menulis karya tulis ya. Akidah mereka, As-Sabuni buat buku apa? Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Al-Barbahari Syarh Sunnah Al-Barbahari. Siapa lagi? At-Tabari Sharhus Sunnah karya At-Tabari. Ya pada? Siapa lagi? Al-Humaidi Usulus Sunnah Al-Humaidi. Mereka dalam bentuk karya tulis. Ibnu Qudamah Lumatul I'tiqad dibuktikan sama dia. Dan yang lainnya para ulama, Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad, mereka membuktikan akidah mereka dalam buah karya tulis. Tsumma Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab wa aimmatud da'wah min ba'dihi mimman adda ila zuhuri ittijahin salafi ala marid tarikh. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, aimmatud da'wah min ba'dihi, para ulama dakwah yang datang setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa lagi? Seperti murid-murid beliau, anak keturunan beliau, Syekh Abdurrahman bin Hasan, Syekh Sulaiman, ya siapa lagi? Muhammad bin Ibrahim, Abdurrahman As-Sa'di, ya, dan para ulama yang lainnya. Demikian juga disusul oleh para ulama yang belakangan. Masya Allah ya ikhwan, ana mencermati dan mendapati para ulama yang betul-betul ahlus sunnah, mereka punya durus, punya khidmat terhadap kutubus salaf. Sekarang setelah wafatnya para ulama, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, luar biasa beliau. Ternyata keluar semua karya tulis dan hasil transkrip pelajaran-pelajaran beliau semasa hidup. Wasitiyah, ya, kutub-kutub masalah akidah, masalah tauhid, ada semua. Syekh Zaid Al-Madkhali, disusul lagi Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan para ulama yang lain. Para ulama Ahlus Sunnah, mereka berupaya untuk membuktikan ittiba mereka dengan manhajus salaf. Mereka mengajarkan kutubus salaf. Itu poin yang terpenting, ya, diajarkan. Maka di antara bentuk kita berupaya untuk mengajarkan kutub-kutub yang ada di sini adalah upaya kita untuk ittiba'us salaf. Tidak mungkin kita bisa berbenah dan mengikuti manhajus salaf dengan baik melainkan melalui kitabnya para ulama tadi. Dan belum ada sejarahnya orang itu stres gara-gara belajar kutubus salaf. Kalau kita mau jujur, mau mengikuti manhajus salaf dengan mempelajari kutubus salaf tadi, kita akan tahu, oh ternyata kita ini baru salafi eca-eca. Ya pada? Oh ternyata baru salafi eca-eca, belum salafi sejati istilahnya tadi. Judul bukunya Gilang itu kan Salafian Alal Jada, ya. Nah itu tadi. Kata beliau, mimma adda ila zuhuri ittijahin salafi ala marid tarikh. Dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada nampaknya atau munculnya, ya, simbol salafi berdasarkan perjalanan sejarah. Yastasqi usus dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulih SAW. Sehingga dia mengambil pondasi agama dan akidahnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa siratis salafis soleh, dan sirah salafus soleh. Wa yuqawim kulla tayyarin bid'iyyin yakhruj an hadil asas atau an hadil usus. Wa yuqawim, dan menentang atau memerangi, yuqawim itu menghadapi, memerangi, kulla tayyarin bid'iyyin, setiap pemikiran-pemikiran bid'ah, ya, yang keluar dari prinsip atau pondasi-pondasi seperti ini tadi.
Wa qad ataltu fi bayani hadzal amr wa tawdihihi li'annana nasma' wa naqra' man yat'an fi salafiyah wa tasammi biha. Aku terlalu panjang lebar di dalam menjelaskan perkara ini dikarenakan kita telah mendengar dan membaca ada orang yang mencela salafiyah dan mencela penamaan dengan penamaan salafiyah, au yaddai annaha hizbiyah, atau mengklaim itu hizbiyah, ya. Wa annahu la farqa bainaha wa bainal jama'at al-hizbiyah al-mu'asarah, yang mana dia mengatakan tidak ada beda antara salafiyah dan antara jamaat-jamaat hizbiyah yang ada di zaman sekarang, katanya dia. Wa qad yaqulul ba'du bi anna muassis as-salafiyah wal imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sebagian mereka mengatakan pendiri salafiyah itu Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi katanya, ya. Wal haqiqah, dan hakikatnya Annal Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah innama huwa da'iyatun min du'atis salafiyah. Namun hakikatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab cuma sekedar dai dari dai salafiyah, wa mujaddid min mujaddidiha, cuma sekedar mujaddid, pembaharu dakwah salafiyah. Ahya ma'alimaha, beliau menghidupkan pilar-pilarnya ba'da durusiha, setelah terhapus. Wa adaha naqiyatan safiyatan fi hadil jazirah ba'da ma taqdara safuha. Beliau mengembalikan dakwah salafiyah bersih, jernih di jazirah Arab ini setelah terkotori kejerniannya. Wa taqat 'alaihi al-bid'ah wal khurafat, dan berkuasa melampaui padanya kebid'ahan dan khurafat. Bal inna hadhihi daulah al-mubarakah al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah harasahullah daulatun salafiyah wa da'watuha da'watun salafiyah kama nassu ala dzalika muassisuha al-Malik Abdul Aziz ibnu Abdurrahman Al Saud. Bahkan negara ini, Saudi Arabia, adalah negara salafiyah. Dakwanya adalah dakwah salafiyah sebagaimana yang telah ditegaskan oleh pendiri negara Saudi Arabia, Abdul Aziz ibnu Abdurrahman Al Saud. Itu ya ikhwan, Saudi Arabia dakwah salafiyah, dakwah di situ dakwah salafiyah. negara salafiyah sunniyah, berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Para ulama di sana mutawafirun, banyak sekali. Tapi kata Syekh Sulaiman Abul Khail, beliau mengatakan di Saudi Arabia ini ikhwanul muslimun mutasattirun, bersembunyi, ya, dan mereka itu tersusun rapi, ya, tersusun rapi. Makanya kadang ya munculnya kapan? Munculnya itu terkadang di tengah-tengah fitnah, ya, di tengah-tengah fitnah. Contoh fitnah corona, itu akan nampak mana yang salafi, mana yang tidak. Di Saudi Arabia muncul yang datang terhadap penguasa, yang suka keluar-keluar, ya. Walaupun ngajar sama, ngajar akidah, ngajar tauhid. Safar Hawali itu bisa kebayang enggak? Ada Syara' at-Tahawiyah, karya Safar Hawali, di mana dia mensarah sikap terhadap penguasa. Luar biasa. Bahkan sebagian orang dulu itu ada yang mengatakan Safar Hawali itu lebih berilmu dibandingkan Syekh Ibnu Utsaimin, Salman Al-Audah. Ini orang-orang muda sebenarnya, ya. Safar Hawali, Salman Al-Audah, Aid Al-Qarni, dan yang sejenis mereka. Bahkan dulu ditokohkan, muncul fitnah perang Teluk, di situ nampak mereka. Oh, ternyata mereka ini tadi bukan salafi, ya. Ternyata takfiri, khawarij, ikhwanul muslimin, ya. Ada yang ketika muncul Sayyid Qutb melakukan pembelaan seperti Sayyid Qutb. Ada muncul bukunya, banyak dijual di Indonesia ini, ya. Anak-anak udah kurang seret. Walid ibnu Rashid As-Suaidan, ya, Walid ibnu Rashid As-Suaidan, dia bilang di YouTube, ngapain
ngeritik lebih kurang maknanya tuh. Salman Al-Auda, Safar Hawali, haula minal ulama, mereka minal ulama. Kalaupun mereka salah ya salah, tapi mereka adalah minal ulama. Kalau ada yang mengatakan Safar Hawali, Salman Al-Auda, Aid Al-Qarni minal ulama, ya ikhwan, tidak usah lagi antum baca bukunya. Wala karomah, tidak ada kehormatan lagi. Itu takbari tulen, masuk penjara puluh. Kira-kira kalau ada orang masuk penjara, ana yakin antum, kalau ana memuji salah seorang tokoh Indonesia ini yang masuk penjara dengan kasus teroris, pasti antum meragukan belajar sama ana. Ya pada antum tahdir ana dengan berjilid-jilid. Ya pada. Sekarang ini Syekh memuji Salman Al-Auda, Safar Hawali, yang para ulama kita Ahlus Sunnah memperingatkan dari bahaya pemikiran dia, dipuji pula sama dia. Tolong para pedagang-pedagang kitab itu, ya, jangan cuma cari keuntungan. Ya, anak kasih tahu zaman sekarang ya, nanti antum kebeli. Dari bukunya siapa? Itu tadi, Walid Ibn Rasyid As-Suaidan, itu masih banyak buku yang lainnya, buku Ahlus Sunnah. Kecuali kalau ada nampak pujian para ulama, taubatnya dia. Seperti juga Abdul Aziz At-Tarifi, banyak dia kitab-kitab masalah akidah, tidak lewat, mau ngajarkannya juga tidak minat. Orang ke penjara, mau antum ngajarkan buku karya Nabi? Bukan Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah iya, beliau terpenjara untuk mempertahankan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Itu terpenjara karena punya pemikiran, dituduh sebagai punya pemikiran takfiri, teroris, khawarij. Dipenjara oleh pemerintah Saudi. Yang mempenjarakan Ibnu Taimiyah bukan seperti pemerintah Saudi Arabia. Yang mempenjarakan Imam Ahmad bukan seperti pemerintah Saudi Arabia. Beda kan prinsip seperti ini tadi. Juga bukunya Thariq Suaidan, dan masih banyak yang lainnya, ikhwan. Ana sampaikan seperti ini penting. Nanti antum kebeli buku, ya, nanti antum baca jadi takfiri pula darul hadis yang kesalahan. Apalagi bukunya Said Qutb, ya, bukunya Said Qutb, bukunya Hasan Al-Banna dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, haitsu qala fi khitabihi alladhi alqahu fi Hajj am 1365, yang mana Al-Imam siapa tadi? Abdul Aziz Al-Su'ud mengatakan, wa innani rajulun salafi, aku adalah seorang salafi, wa aqidatihi as-salafiyah, aqidatku salafiyah, allati amshi bi muqtadaha 'alal kitabi was sunnah, yang aku berjalan berdasarkan konsekuensi akidahku di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa qala fil khitabi nafsihi, beliau juga pernah mengatakan, yaqulun innana wahabiyah, orang-orang mengatakan kita ini adalah wahabiyah, wal haqiqah annana salafiyun muhafiduna ala dinina, secara hakikat kita adalah salafiyun yang menjaga agama kita ini tadi. Wa nattabi' kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul. Walaisa bainana wa bainal muslimin illa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada antara kita dan antara kaum muslimin melainkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada muqaddimahnya Syekh Abdus Salam As-Suhaimi. Nampaknya apa yang disebutkan oleh beliau di muqaddimah ini banyak faedahnya ya. Beliau mengatakan, wa qala fil khitabi nafsihi, atau di bawahnya ya, fal mamlaka qamat 'alal Islam al-haqqi al-mabni 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mamlaka al-Arabiyah, Saudi Arabia, itu tegak di atas agama Islam yang benar, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Wifqa fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman salaf umat ini. Dan sudah dipraktekkan ya,
di negara Saudi Arabia, kalau ada yang mencuri, ada yang zina, ada yang membunuh, betul-betul berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Walidah ittasamat siyasatuha bil hikmah wal adl wa tasamu ma'al madzahib al-fiqhiyah al-mu'tabarah. Oleh karena inilah pemerintahan Mamlakah Al-Arabiyah ya, dikenali dengan hikmah dan adil ya. Ittasamat itu dinamai, ditandai gitu loh ya, ditandai dengan penuh hikmah dan penuh keadilan. Wat tasamuh, dan toleran bersama mazhab fikih yang mu'tabarah. Jadi jangan dikira di Saudi Arabia itu cuman Hambali terus, enggak, ada juga para ulama yang lain ya. Adapun masjid-masjid ya tergantung sesuai dengan fikihnya mereka masing-masing ya, pengurusnya atau imamnya. Kama dzahib al-a'immah al-arba'ah Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal. Bahkan katanya di Saudi Arabia pun ada seorang syekh yang mazhabnya zahiri, mazhabnya Ibnu Hazm. Disebutkan di sini, wa kama ta'lamun fa innal khilaf alladhi hadatsa baina a'immatil madzahib wal atba' khilafun kabir walakinnahu laysa fil aqidah fil asl innama fi furu'i fiqhiyah ala hasabi usuli kulli madhhabin wa tariqati istidlalihi wa wijhati nadharihi allati yaraha. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwasanya khilaf yang terjadi setelah imam-imam mazhab tersebut dan juga para pengikutnya adalah khilaf yang sangat besar, akan tetapi bukanlah khilaf dalam masalah akidah atau asal akidah, prinsip akidah. Yang terjadi cuma sekedar dalam masalah cabang fikih sesuai dengan prinsip usul masing-masing mazhab dan metode cara pendalilan mereka serta sudut pandang yang mereka nilai. Fil furu' al-fiqhiyah, atau kembali ke atas itu ya, disebutkan wa bina'an ala hadza fa inna tullab kulliyati syariah fil mamlakah yadrusuna fikal a'immah al-arba'ah. Berdasarkan perkara ini ya, para mahasiswa pun yang kuliah di Saudi Arabia mereka juga belajar fikih imam yang 4, Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ini dikenal dengan fikih muqarin namanya, al-fiqhul muqarin. Penyaduran mana yang roji dari empat mazhab tadi. Walaupun ada yang belajar misalkan fikih Syafi'i dulu atau Hambali dulu ya. Wala siyama fil Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah, terlebih lagi di Jami'ah Islamiyah di Madinah ya. Li'anna al-khilaf baina hadhil madzahib laisa fil aqidah, dikarenakan khilaf dari 4 mazhab ini bukan masalah akidah. Innama hiya fil furu' al-fiqhiyah, yang ada cuma dalam masalah furu' fiqhiyah. Kemudian kata beliau, yaqulul Malik Abdul Aziz, berkata Malik Abdul Aziz, yaitu Raja Abdul Aziz, walladzi namshi alaihi huwa tariqus salafis salih, yang kita berjalan di atasnya adalah jalan salafus salih. Wala nukafiru ahadan illa man kafarahullahu wa rasuluhu, kita tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya, ada Al-Quran, ada hadis yang menyebutkan kafir, ya maka kita katakan kafir. Difahami? Jadi tidak gampang-gampang mengkafirkan orang. Walaisa min madhabin siwa madhabis salafis salih. Wala nu'ayyid ba'dal madzahib ala ba'diha. Fa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ibnu Hanbal a'immatuna. Kata Malik Abdul Aziz, dan tidak ada mazhab yang kita berada di atasnya kecuali mazhab salafus salih. Kita tidak menguatkan sebagian mazhab-mazhab di atas sebagian mazhab yang lain ya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibn Hanbal a'immatuna, semuanya ulama. Wa huwa kalamun nafis yumatsalul ma'na as-sahih lis-salafiyah alladhi huwal ma'na as-sahih lil-Islam. Ini adalah perkataan yang sangat berharga yang bisa dijadikan contoh
makna yang sahih untuk makna salafiyah, yang mana hal tersebut adalah makna yang benar untuk agama Islam. Wa fi hadhil awinah, dan di masa-masa terakhir ini, ya, pada sekarang ini maksudnya, pada kondisi sekarang ini ya ta'arradu al-Islam umuman wal mamlakah al-Arabiyyah Saudiyah wa da'wah salafiyah khususan. Agama Islam dan secara umum dan negara Saudi serta dakwah salafiyah secara khusus yuta'arrad, mendapati kendala ila iftira'in wa dhulmin wa tashwihi wa qalbin lil haqa'iq min kibali ba'dis sasah wal kuttab al gharbiyyin al ma'adin lil Islam al mu'adin lil Islam. Mendapatkan kedustaan, kezaliman, dan juga pencemaran nama baik serta pembalikan hakikat dari sebagian tokoh-tokoh, para penulis dari wilayah barat yang memusuhi agama Islam. Itu mungkin ba'dis syasah, ya, syasah itu media massa atau layar. Walladzi taqifu as-suhyuniyya wara'ahum, yang di belakang mereka itu ada Zionis Yahudi, ya. Wa yaqifu ma'ahum fi dhulmihim wa iftira'ihim man ta'athara bihim fi ba'dil buldan, ya. Dan bangkit bersama mereka di dalam kezaliman dan kedustaan tersebut orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran mereka pada sebagian negeri. Disebutkan itu di ta'liq. Nomor 2, laisa bimastaghrib adawatul yahud wan nasara wal kufar al islam wal muslimin, ya. Bukan perkara yang mustahil adanya permusuhan orang-orang Yahud, Nasara, orang-orang kufar terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dan kaum muslimin. Wa qala ta'ala walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha sampai kalian mengikuti agama mereka. Kemudian kita balik ke matan. Ma'anna dakwah salafiyah, dalam keadaan dakwah salafiyah hiya ab'adu ma yakunu anit takfir wa tabdi' wa tafsik bi ghairi dalil. Dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang jauh dari takfir, tabdi', tafsik tanpa dalil. Wa hiya ab'ad ma yakunu anil ghulu wa tatarruf. Juga dakwah salafiyah itu jauh dari tindakan al-ghulu dan juga tatarruf, radikalisme. Tatarruf itu radikalisme. Illa anna hadhihi da'wah al-mubarakah ulsiqa biha ma laysa fiha. Namun dakwah yang mubarakah ini, dakwah salafiyah ini tadi, ulsiqa biha, ditempelkan padanya ma laysa fiha, sesuatu yang bukan bagian dari dakwah salafiyah. Wa nusiba ilaiha man laisa ala minhajiha, dan dinisbatkan kepada salafiyah orang-orang yang bukan di atas manhaj salafiyah. Mimma syawwaha jamalaha wa ghayyara haqiqataha wa naffara minha, dari perkara-perkara yang merusak keindahannya, merubah hakikatnya, dan membuat jauh dari dakwah salafiyah. Wa zahadan nas biha, dan membuat orang zuhud, lari, ya, tidak mau menerima dakwah salafiyah. Ya juga ada dari kalangan terorisme, radikalisme, kadang bawa-bawa nama sunnah, ya. Wa min abrazil awamil allati kanat sababan fi dzalik, dan termasuk amil penyebab yang paling nampak, ya, yang menjadi sebab tercorengnya dakwah salafiyah itu,
huwa wujudul jama'at al-islamiyah al-hizbiyah al-mu'asarah al-muta'athirah bi fikril khawarij. Lihat kata beliau ya, yang ngotori dakwah salafiyah, yang mencoreng dakwah salafiyah itu wujudul jama'at, munculnya jamaat-jamaat al-islamiyah al-hizbiyah al-mu'asarah atau al-mu'asirah yang ada di zaman sekarang, al-muta'athirah bi fikril khawarij, yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij. Lihat di taklik, hunaka jamaat, di sana ada jamaat, sekte-sekte, kelompok-kelompok, tusammi nafsaha bis salafiyah, dia menyamai kelompok mereka dengan nama salafiyah. Wa idza ta'ammalta manahijaha wa turuqa istidlaliha wa katsirin atau wa katsirin min ahkamiha, apabila engkau cermati manhajnya, metode pendalilannya, dan kebanyakan dari ahkam-ahkamnya, tajiduha ala manhajil khawarij wa tariqatil khawarij, engkau akan mendapatinya bahwasanya dia berada di atas metode khawarij dan jalannya khawarij. Walaysa ala manhajis salafis sahih, bukan di atas manhaj salafus salih. Difahami? Bukan di atas manhaj as-salaf as-sahih. Lakin hiya tatasamma bis salafiyah, akan tetapi kelompok ini bernama dengan salafiyah. Wal i'lam yanshur anha salafiyah. Ya, i'lam. Apa namanya? Media. Ya. Publikasinya tadi, medianya tadi menyebarkan sebagai dia nih kelompok salafiyah. Ada as-salafiyah al-jihadiyah, salafi jihadi. Ada as-salafiyah al-qitaliyah. Ada as-salafiyah al-fulaniyah. Wa idza ra'aita a'malaha wa aqwalaha, namun kau kalau melihat ke perbuatannya dan ucapan-ucapan dia, idbiha la tattafiq ma'a haqiqatis salafiyah al-haqqah, ternyata tidak sama, tidak sepakat dengan hakikat salafiyah yang benar, allati ta'nil kitab was sunnah bi fahmi salafil ummah, itu yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Difahami? Jadi kalau kita perhatikan tindak tanduk mereka, mereka menamai diri salafiyah, mengajarkan kitab-kitab sunnah lah ya. Tapi setelah kita lihat praktiknya, jauh, ya jauh. La tattafiq ma'a haqiqatis salafiyah. Tidak ada kesepakatan dengan salafiyah yang hakiki. Allati ta'nil kitab wa sunnah, yang menginginkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Likauni ba'di rumuzi wa qadati wa mufakkiri hadil jama'at qad yuwafiquna al-manhaj as-salafi fi ba'di turuhat wa tawajjuhat. Dikarenakan apa sebabnya? Sebagian rumuz, simbol, sebagian simbol, wa qadah, dan pemimpin, tokoh, wa mufakkiri atau para apa namanya, penggerak pemikiran dari kelompok-kelompok ini tadi, terkadang mencocoki manhajus salafi pada sebagian turuhat wa tawajjuhat, pada sebagian ide-ide atau bimbingan-bimbingannya. Difahami? Meskipun banyak penyelisihannya. Di sini disebutkan lihat ya. Wa in kanu yukhalifuna fil katsir minal aqidah wal manhaj. Meskipun mereka itu banyak menyelisihi salafiyah dalam masalah akidah dan manhaj. Fatajidu man yuwafiq ma'ali salafi babil aqidah min haitsul jumlah. Sehingga engkau perhatikan secara global dia memang cocok dengan manhaj salaf. Fi babil asma'i wa sifat, fi babil ibadah, asma sifat ibadah sama ya ikhwan. Walakin najiduha fi babil takfir, khususan takfirul hukam wa takfirul mukhalifin la tattabi' manhaj salaf. Akan tetapi kalau dalam bab takfir secara khusus mengkafirkan penguasa, mengkafirkan orang yang menyelisih dia, ternyata dia tidak mengikuti manhaj salaf. Difahami? Siapa tokoh-tokohnya? Tadi Anda sebutkan. Difahami? Anda ulang. Muhammad Shalih Al-Munajjid. Ya, terserah orang mau terima tidak terima, yang jelasnya kritikan ini bukan Anda yang mengkritik tapi para ulama. Abdul Aziz At-Tarifi,
Ibrahim Ad-Duais, ya, Ibrahim Ad-Duais, bosnya Pak Is, sekarang masih di penjara kayaknya, ya. Itu di Yaman. Syekh Abdurrahman Al-Adani sudah ngomong dulu. Ibrahim Ad-Duais, Tariq Suwaidan, ini adalah tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Dakwanya mengklaim sebagai dakwah salafiyah. Atau yang lain seperti Salman Al-Auda, Safar Hawali, Ain Al-Qarni, dan tokoh-tokoh yang lain. Masih banyak. Ya, kebanyakan mereka kadang mengusung pemikiran Sayyid Qutb, pemikiran Hasan Al-Banna, ya. Kemudian kata Syekh, bal qad yatakallam ba'dhum bismi salafiyah. Bahkan terkadang sebagian mereka berbicara dengan nama salafiyah. Satu lagi lupa anak, Muhammad Al-Arifi. Ini juga Muhammad Al-Arifi, juga ada rojul takfiri, ya. Itu penggerak demo. Itu yang di Saudi. Yang di luar Saudi banyak. Muhammad Hassan. Coba lagi. Mustafa Al-Adawi. Anda sebut aja. Nggak usah yang terima, tidak terima terserah. Wahid Abdus Salam Bali. Yang mengkritik itu bukan anak, para ulama yang mengkritik. Di Mesir terbukti Ahlus Sunnah 2010 tidak ada yang ngajak demo. Siapa yang ngajak demo terbukti kesalafian mereka pada 2010, demo besar-besaran itu. Tercatat ada beberapa nama, di antaranya Muhammad Hasan, Muhammad Abdul Maksud, Mustafa Al-Adawi, Abdul Hasan Al-Maribi, Wahid Abdul Salam Bali, ya, siapa beberapa tokoh ketika itu. Ahmad Farid, ya, yang ikut menyuarakan demo 2010 yang dikenal dengan Rabiul Arabi, Arab Spring, ya. Walaupun mereka mengatakan kami salafi, dakwah salafiyah, mana dakwah salafiyah, nggak ada, ya. Yang mengkritiknya juga para ulama. Makanya kata beliau, terkadang sebagian mereka ini ketika berbicara bawa nama salafi. Wahum laisu kadzalik, dalam keadaan mereka bukan salafi. Mimma ja'alal amra yaltabis 'alal katsir minan nas, sehingga menyebabkan urusannya tersamarkan pada kebanyakan orang. Alladzina qad takhfa 'alaihimul haqiqah dhannan minhum anna hadil jama'at salafiyah. Yang terkadang tersamarkan bagi sebagian umat manusia tentang hakikat mereka dengan sebab dugaan mereka bahwasanya jamaah ini adalah jamaah salafiyah. Jadi ada partai di Mesir namanya apa? Hizbun Nur. Katanya partai salafi. Ya, Hizbun Nur. Siapa tokohnya? Di antaranya Muhammad Hassan dan yang lain. Oh ya, termasuk tadi Abu Ishaq Al-Huwaini. Abu Ishaq Al-Huwaini. Ya. Au 'alal fikril wahabi kama yahlu lil ba'd tasmiyatuha bidzalik. Atau apa ini? Kemana itu atopnya itu? Alal fikri al-wahabi. Oh ya, itu kemana? Antum tahu kemana atofnya? Wahum laisu kadzalik mimma ja'ala al-amra yaltabis 'ala al-katsir minan nasi alladzina qad takhfa 'alaihim al-haqiqatu dhannan minhum anna hadhil jama'at jama'ah salafiyah. Yang mereka ini kan terkadang berbicara dengan nama salafiyah dalam keadaan mereka bukanlah salafi, sehingga menyebabkan urusannya tersamarkan pada kebanyakan orang
dari kalangan umat manusia tentang hakikat mereka dengan dugaan bahwasanya mereka ini adalah jamaah salafiyah au alal fikril wahabi, atau dengan dugaan bahwasanya mereka ini di atas pemikiran wahabi, kama yahlu lil ba'd tasmiyatuha bidzalik, sebagaimana yang memang nempel pada sebagian orang penamaan tentang hal tersebut, ya. Wa innaka la ta'jab mimman yusammil jama'at al-hizbiyah bil jama'at as-salafiyah al-jihadiyah, dan engkau akan merasa terheran dari orang yang menamai jamaah hizbiyah dengan jamaah salafiyah jihadiyah. Ada, ya, ada, mereka kenal dengan salafi jihadis. Wa kaifa takunu salafiyah, kok bagaimana bisa, ya, disebut dengan salafiyah? Wahia mukhalifah laha fil aqidah wal manhaj. Dalam keadaan hal jamaah ini tadi menyelisihi salafiyah dalam hal akidah dan manhaj. Wa kaifa takunu jihadiyah wal ma'na syar'i as-sahih lil jihad muntafin an hadil jama'at. Kenapa bisa dikatakan jihadiyah dalam keadaan makna yang syar'i yang sahih untuk istilah jihad tertiadakan dari jamaah ini? Wali adami tawaffur syurut as-sahihah lil jihad fi hadil jama'at. Kenapa? Dikarenakan tidak terpenuhi syarat-syarat yang benar pada jamaat ini dalam urusan jihad. Antum lihat di situ di taklik, ya. Al jihad lahu maknan am wa maknan khas. Jihad itu ada makna umum, ada makna khusus. Adapun makna umum, maksud jihad adalah nusratul Islam, wa dakwah, wa tamassuk, wa dzab anhu. Itu jihad secara umum. Nah, jihad yang secara umum ini dikenal dengan jihadun nafsi, jihadus syaitan, jihadu ahlil ahwa'i wal bid'ah. Difahami? Jihadun nafsi mereka bagi menjadi jihad bil ilmi, an-nafi wal amal saleh wad da'wah was sabr alaih. Jihadus syaitan mereka bagi menjadi dua. Jihad bidaf'i syahwat wa jihad bidaf'i syubhat. Jihad menolak syahwat dan syubhat. Nah, kemudian ada jihad secara khusus. Nah, ketika disebutkan jihad secara khusus, maka ada ketentuan-ketentuan jihad secara khusus. Difahami? Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin nampaknya kita kaji malam besok, ya, karena ini ada faedah penting masalah jihad secara khusus. Ya. Apa ketentuan-ketentuannya? Di situ disebutkan ada kudrah, kemampuan dan yang lainnya. Ya. Kita masih di muqaddimahnya Syekh Abdus Salam As-Suhaimi. Kita baca, ya, sampai selesai muqaddimah ini. Kemudian barulah nanti kita masuk ke inti kitab. Ya, naktafi bihadzal.